Oke, selamat sore menjelang malam ketemu lagi di channel YouTube. Nah, kali ini saya mau bahas soal cartridge tinta itu apa sih ya. Buat teman-teman yang belum pernah punya printer atau mungkin sebelumnya pakai printer dot matrix ya, atau mungkin juga cetak di digital Photoshop atau mungkin di tempat lain. Nah, kalau sekarang misalnya teman-teman lagi mau beli printer, nah itu banyak sekali yang bilang tinta printer, cartridge printer itu apa sih ya? Buat yang belum pernah tahu itu pasti bikin bingung. Jadi di sini saya mau jelasin dari awal supaya teman-teman ngerti dulu kira-kira cartridge tinta itu seperti apa sih ya. Nah di sini saya udah bikin catatan kecil. Jadi kita akan jelasin cartridge tinta seperti apa, cara pakainya gimana, terus apa isinya, terus udah gitu apa bisa diisi ulang atau direfill atau disuntik. Oke? Nah, kita coba dulu dengan seperti apa dan bagaimana caranya. Oke, ini adalah contoh sebuah cartridge tinta atau istilahnya ink cartridge. Ya, di sini teman-teman bisa lihat. Ini ada dua dan kebetulan di contoh ini saya pakai cartridge tinta dari printer HP. Ya, ini tipenya HP. Ini tintanya, cartridge tintanya ada dua, yang black atau hitam dan juga yang warna atau tricolor. Nah, biasanya umumnya printer deskjet atau printer-printer yang dipakai di rumahan itu mereka menggunakan dua cartridge. Jadi yang satu hitam dan satunya warna. Nah, yang warna ini isinya tuh 3 warna ya. Cyan, magenta dan yellow. Kalau yang ini black ketahuan hitam, tapi yang color ini dia 3 warna campuran di dalam satu cartridge ini. Ya, ini bukan biru tapi dia sebutnya cyan, jadi seperti warna lebih muda dari biru. Terus yang M ini bukannya merah tapi magenta, dan yang ketiga ini warnanya yellow ya. Jadi printer itu menggunakan 4 warna dasar yaitu black, cyan, magenta dan yellow untuk mereka mencetak sebuah warna. Jadi nanti mereka akan mix atau campur. Oke, itu dulu prinsip yang pertama soal cartridge tinta itu seperti apa. Nah, terus udah gitu bagaimana cara pakainya ya. Oke, sebelum saya lanjut kita coba lihat di sini. Nah, pada saat teman-teman nanti beli printer, terus tintanya habis ya atau cartridge-nya habis, nah teman-teman beli lagi nih cartridge penggantinya. Nah itu kalau misalnya di dusnya itu tampilannya seperti ini, ya ini ada dusnya, packagingnya. Nah teman-teman misalnya beli yang hitam atau misalnya beli yang color seperti ini, ya ini ada logonya, ada gambar 3 warna, tricolor. Nah jadi kalau misalnya beli yang hitam, dapatnya yang hitam. Oke, yang ini yang hitam. Kalau yang warna dapatnya yang warna. Apakah kita harus beli satu set atau ganti dua-duanya? Nggak perlu. Ya, jadi tergantung yang mana yang habis. Kalau misalnya kita lebih sering cetak tulisan teks dokumen, otomatis yang blacknya ini hitam lebih cepat habis dan kita hanya ganti yang hitam aja. Jadi nggak perlu ganti dua-duanya. Begitu juga kalau misalnya yang color, kita banyak cetak presentasi atau mungkin kita cetak foto yang menggunakan tinta warna, otomatis yang akan lebih cepat habis yang tinta colornya ini ya. Jadi hanya diganti salah satu aja, nggak perlu dua-duanya. Dan juga ada pertanyaan lagi, kalau dipasang salah satu aja bisa nggak? Dipasang salah satu. Tapi sebelum lanjut di situ kita coba bahas yang ini dulu nih. Gimana cara pakainya ya? Tadi teman-teman udah tahu apa itu cartridge tinta, sekarang gimana cara pakainya. Nah, printer yang deskjet, ini ada saya kasih gambar ya di Google ya. Jadi kalau kita punya satu printer, itu kita tinggal buka di bagian atasnya. Nah, di sini ada nanti tempat atau rumah dudukan cartridge ya. Nah, ini tinggal kita pasang cartridge-nya. Ada 2, yang sebelah kiri yang color, yang sebelah kanan yang black. Nanti tergantung di setiap printer itu ada indikator atau gambar petunjuk tintanya. Jadi di sini biasanya ada gambar hitam, di sini ada warna merah atau orange, itu yang menunjukkan tinta colornya dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Jadi kita tinggal pasang aja cartridge-nya di dalam printernya seperti ini ya. Jadi tinggal dibuka, masukin aja cartridge-nya ke dalam seperti ini. Jadi simple, tinggal dibuka, dipasang, plug and play. Jadi nggak ribet. Oke, nah itu cara pakainya. Nah tadi balik lagi pertanyaannya, kalau misalnya nih cartridge-nya kan ada 2. Kalau saya pakai atau saya isi atau dipasang salah satu aja bisa nggak? Nah untuk si printer HP itu bisa ya. Jadi kita bisa pasang hanya salah satu. Misalnya kita pasang yang hitam saja,
itu printernya tetap bisa dipakai, tetap bisa ngeprint. Begitu juga kita pasang yang warna, itu juga tetap bisa dipakai dan bisa ngeprint tanpa harus dua-duanya terpasang. Tapi kalau misalnya kita isi yang hitam saja, berarti kita hanya bisa cetak hitam. Begitu juga yang warna, kalau kita isi yang tinta cartridge yang warna, dia bisa cetak hitam, tapi hitamnya itu tidak sehitam seperti yang tinta black ini. Jadi hitamnya itu agak sedikit grayish atau abu-abu karena dihasilkan dari campuran 3 warna si cartridge tinta ini. Ya, kalau untuk printer Canon itu kayaknya nggak bisa, jadi harus tetap dua-duanya diganti atau dua-duanya terpasang. Oke, kalau printer Epson atau Brother gimana? Printer Epson dan Brother saat ini yang pakai 2 cartridge seperti ini sudah tidak ada lagi. Mereka semuanya sistemnya ink tank atau individual ink cartridge yang seperti kayak begini. Ya, ada 4 warnanya masing-masing cartridge itu satu warna mewakili. Jadi ada black sendiri, yellow sendiri, magenta sendiri, dan juga yellow sendiri. Ya, nah beda dengan yang cartridge yang model tricolor seperti ini karena ini isinya campuran. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke sini. Cara pakainya sudah, sekarang apa sih isinya? Ya, kita mau lihat nih. Cartridge tinta itu kalau kita buka ya, ini kan seperti plastik yang sudah disegel dari pabrik. Kalau kita buka itu dalamnya seperti ini, cuma spons. Jadi di dalamnya ini ada spons yang di dalamnya sini ada tintanya. Jadi dari pabrik ini cartridge tinta di dalamnya ada spons yang sudah terisi tinta. Ya, jadi tintanya itu menyerap di sponsnya ini. Jadi kita nggak perlu buka atau dibongkar. Begitu kita beli cartridge baru, itu di dalamnya pasti sudah ada tintanya. Ya, begitu juga dengan yang cartridge warna seperti ini. Nah, ini kan cartridge yang color nih. Ada cyan, magenta, dan juga misalnya yang yellow di sini, ya. Cyan, magenta, yellow. Nah, di dalam satu kompartemen atau satu rangkaian seperti ini, itu isinya ada 3 busa atau 3 spons. Kalau yang black 1 spons, ini isinya lumayan besar, ya. Jadi isinya semua tinta black. Tapi kalau yang tricolor itu dibagi 3. Ya, jadi di sini ada yellow, di sini ada cyan di sini ada yang magenta. Ya, jadi satu cartridge ini dibagi 3. Nah, perbedaannya adalah sebagai berikut nih. Cartridge yang black ini isinya kalau diisi tinta dengan 1 spons ini berarti dia lebih banyak. Mungkin ini bisa sekitar 4,5 sampai 8 mili. Ya, satu hitam cartridge tinta hitam ini semua isinya bisa sekitar 4,5 sampai 8 mili. Kalau yang color karena dibagi 3, otomatis ini kelihatan kok sponsnya kecil, ya. Jadi ini kurang lebih satu spons ini atau satu warna itu isinya cuma sekitar 1,5 sampai 2 mili per warna, ya. Oh ya, ini jangan dibuka ya teman-teman, ini hanya sebagai contoh, cuma saya mau kasih tahu isinya tuh apa sih, oke? Nah, jadi teman-teman sekarang udah punya gambaran ya. Jadi tinta black itu otomatis isinya lebih banyak karena busanya lebih besar dan milinya lebih banyak. Jadi dia bisa cetak lebih banyak halaman. Kalau yang color lebih sedikit, otomatis dia lebih cepat habis. Oke, itu yang tadi kita udah jelasin soal apa isinya ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau kita misalnya sudah pakai printer, terus kita tintanya habis ya. Tintanya habis, apa bisa diisi ulang? Karena ini kan bentuknya seperti ini nih, ya. Kotak plastik hitam tidak transparan. Ini tidak transparan, jadi kita nggak tahu nih apakah sponsnya udah mau habis atau belum. Itu nanti kita bisa lihat dari hasil cetakan atau dari indikator di printernya. Nah, kalau misalnya ini sudah habis, apakah kita harus beli lagi satu cartridge yang baru atau bagaimana? Nah, sekarang ini banyak sekali prakteknya di lapangan itu adalah disuntik ya. Kita pakai jarum suntik seperti ini, banyak yang jual alatnya ya kayak begini. Mereka jual tinta botolan, terus ada alat suntiknya dan kita suntik sendiri ke dalam si cartridge-nya. Ini cuma kalau teman-teman lihat, ini tadi di sini ada kayak label atau stikernya, ini bisa dibuka, dilepas ya. Di dalamnya itu ada lubang 3 atau lubangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa cek mau nyuntiknya atau mau isi tintanya itu lubangnya harus yang sesuai ya, karena jangan sampai nanti kita isi tinta warna masuk ke lubang yang kuning atau sebaliknya, otomatis nanti warnanya jadi ngaco. Begitu dicetak, hasil cetak warnanya jadi kacau karena isinya tidak sesuai. Nah, kalau yang black itu karena dia cuma hitam aja ya, cuma hitam doang.
Jadi otomatis kita cuma isinya satu lubang aja. Jadi kita cuma isi yang tinta black, ya udah otomatis dia pasti nggak akan kecampur karena memang dia cuma yang tinta black aja di dalamnya. Nah kembali lagi ya, setiap pabrikan atau setiap merek printer itu mereka merekomendasikan untuk kita beli yang namanya cartridge tinta baru. Ya supaya apa? Hasil cetaknya maksimal, printer juga awet karena memang menggunakan tinta original. Dan juga ada garansi purna jual dari si printernya. Dan juga yang menggunakan cartridge tinta original itu dijamin kualitas cetaknya bagus ya. Dan juga warnanya kalau kita cetak warna itu dia lebih terang, lebih kontras. Nah, kalau misalnya memang kita sekarang misalnya beli cartridge ini merasa mahal, kita mau lebih irit, kita mau lebih murah, kita suntik aja berkali-kali ya seperti ini. Ya silakan aja, silakan mau disuntik juga boleh, karena memang kita juga nggak mungkin bilang nggak bisa, karena prakteknya itu banyak sekali nih yang jual alat suntiknya, terus yang praktek sendiri nyuntik sendiri, terus teman-teman bisa lihat di luaran banyak tempat refill, berarti memang sebenarnya ini bisa direfill. Tapi karena ini memang tidak standar dari pabrikan, artinya tidak ada jaminan selalu berhasil. Ya, buat teman-teman yang nggak punya printer atau belum pernah punya printer, belum pernah nyuntik sendiri, terus kalau misalnya mau nyuntik sendiri atau refill sendiri, terus tiba-tiba cartridge-nya error atau misalnya cartridge-nya jadi rusak, hasil cetaknya jelek, nah itu kita nggak bisa komplain ya. Jadi itu kembali lagi ke masing-masing ya. Mau praktek sendiri, mau coba-coba refill ya silakan aja, nggak ada masalah. Mungkin sekali rusak atau 2 kali nggak bisa, coba lagi beli cartridge baru, dipakai dulu, dicetak sampai isinya udah mau habis, terus teman-teman belajar lagi isi ulang. Itu juga boleh, silakan. Jadi bisa lebih hemat kalau misalnya si cartridge tinta ini bisa diisi ulang misalnya 3-5 kali, kan lumayan ya. Itu kenapa banyak orang yang suka refill sendiri. Dan juga tadi soal garansi nggak ada jaminan. Yang kedua, kualitas cetak warna. Ya kalau teman-teman refill yang tinta black itu saya rasa nggak ada masalah, nggak ada problem karena kita cuma cetak tulisan teks hitam aja. Tapi kalau teman-teman refill yang tinta warna, ya ini banyak yang jual tinta warna macam-macam, mereknya juga macam-macam, harganya juga bedanya macam-macam, dan kualitasnya saya nggak tahu ya karena saya nggak pernah ngetesin dan bandingin satu-satu. Nah jadi kualitas cetak warna itu bisa juga udah pasti beda sama kalau kita pakai yang original ya. Kalau teman-teman sebelumnya nyetak pakai yang original terus cetak foto atau cetak gambar, terus teman-teman setelah tintanya habis teman-teman refill, pas dicetak lagi gambar yang sama kok beda, warnanya lebih gelap atau warnanya merahnya nggak tajam, nggak terang. Nah itu akibat dari kualitas tinta refillnya yang murah ya. Jadi memang kenapa ada harga ada rupa ya, bisa jadi kualitas cetak juga lebih kurang maksimal karena kualitas dari si tinta refillnya ini. Dan juga satu lagi yang namanya barang pabrikan, segel ini dari pabrik ya, dia kedap udara, udah diisi tinta dari pabrik, dan kualitasnya itu tetap akan beda sama kalau kita isi ulang sendiri ya. Meskipun kita beli ini tinta refill yang terbaik atau termahal terus kita suntik isi ulang sendiri, itu juga kadang-kadang masih sering kali beda sama yang asli. Saya juga nggak tahu kenapa, ya mungkin dari kekedapan yang namanya pabrikan sama yang namanya manual mungkin juga beda kualitas tintanya. Oke? Jadi kembali lagi pilihan ke masing-masing ya. Yang pasti kalau refill nggak boleh komplain kalau nggak bisa dipakai, cartridge-nya misalnya error, ya silakan teman-teman belajar lagi, praktek sendiri lagi. Dan juga kalau kualitas cetak warnanya nggak maksimal, ya teman-teman juga nggak bisa komplain ya. Paling tinggal coba lagi beli tinta merek lain, terus coba disuntik lagi, coba di print lagi. Intinya kalau buat pakai hari-harian cetak dokumen masih oke, nggak ada masalah. Nah terus buat teman-teman yang misalnya nggak mau repot ya, atau misalnya nggak pernah nih nyuntik sendiri atau refill sendiri, dan printernya itu mau dipakai buat cetak banyak, buat bisnis lah, buat kerja. Saya rekomendasi teman-teman pilih aja printer Inktank ya. Printer Inktank tuh kayak gini. Ini printer Inktank, artinya printer yang pakai tangki tinta ya. Inktank ada tangki tinta di sini. Ini asli pabrikan. Jadi teman-teman nggak usah suntik-suntik lagi, tinggal isi, buka di sini tangki tintanya, tinggal isi aja dari botolan, tinggal isi masuk ke tangki tintanya. Jadi si printernya bisa terus ngeprint tanpa kita harus repot-repot suntik, terus udah gitu kita nggak usah ada resiko cartridge-nya error atau hasil kualitasnya jelek. Nah itu nggak ada kalau di
Printer ink tank itu kualitasnya dia sempurna karena dia asli pabrikan ya. Printer ini semua printer ink tank teman-teman mau beli atau cari itu semua merek ada. Jadi mau merek Brother, Canon, Epson dan HP itu semua punya printer ink tank. Untuk ukuran A4 mereka sudah punya. Tinggal sesuaikan aja, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan pilihan brand yang teman-teman suka. Oke? Nah, jadi kalau udah pakai printer yang original ink tank seperti ini, ya teman-teman udah nggak usah lagi yang namanya tadi suntik-suntik, cartridge tinta segala macam karena semuanya itu sudah dibuat oleh pabrikan. Jadi kita tinggal isi ulang aja. Ya, kayak contohnya ini printer HP, ini ada tangki tintanya, ini tinta refillannya, botolannya yang original. Jadi tintanya pun ini original semua. Yang dari pabrik kualitasnya udah terjamin. Karena memang printer ink tank ini ada garansi resmi dan juga dia pemakaiannya untuk printheadnya jauh lebih awet. Karena memang printer ini menggunakan printhead seperti cartridge, tapi kualitas dan durabilitasnya beda. Karena ini ada garansi 2 tahun atau 20.000 cetak. Berbeda sama printer yang pakai cartridge seperti biasa ini. Ini garansinya cuma kalau pas kita beli cartridge baru dipasang rusak, atau misalnya kita cetak baru sebentar terus dia udah error, ini masih bisa digaransi ya kira-kira sekitar 3 bulan, tapi nggak bisa dipakai atau nggak bisa klaim kalau misalnya kita udah cetak banyak. Beda sama yang namanya printer ink tank, karena kemampuan dan juga peruntukannya tuh beda. Kalau ini memang untuk bisnis, untuk mau cetak banyak, cetak warna-warni silakan, nggak usah khawatir, nggak usah resiko atau bingung kehabisan tinta karena tintanya udah pakai tinta botolan. Dan yang pasti biaya cetaknya, cost cetaknya itu sangat murah dibandingkan dengan kalau kita menggunakan cartridge tinta ya. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Kalau memang nggak ngeprint banyak ya pakai ink advantage atau pakai model cartridge seperti ini oke. Tapi kalau memang mau ngeprint banyak dan buat usaha bisnis, saya rekomendasi pakai printer ink tank ya. Pilihan printer ink tank udah banyak, semua sudah ada. Dan yang pasti jangan beli yang modifikasi, beli yang original. Oke, semoga itu cukup menjelaskan supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman ngerti ya cartridge tinta itu seperti apa. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mau dikomen atau ada yang mau di-share atau apapun silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.